Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lembur teman-teman. Jadi produksi kita kejar terus. Nah, malam ini ada yang menarik. Kita akan mencoba melihat teman-teman bagaimana meresin molding memakai bahan resin. Nah, ini dia. Jadi ini udah lapisan keberapa nih udah? Ini baru pertama. Baru pertama ya? Oke, jadi dia awalnya dikasih resin dengan campuran tepung talek ya. Iya, betul. Setelah itu baru diberi serat ya. Serat yang diresin seperti ini ya. Ya, artinya serat ini untuk menguatkan atau mengikat, memperkokoh lapisan awal resin. Kalau bisa dilihat ini yang berwarna merah ya. Nah, ini harus ditotok-totok, apa istilahnya? Apa Bayu istilahnya nih? Ditekan-tekan ya. Biar lengket. Biar lengket. Ya, artinya kalau masih putih-putih biar nyatu seperti ini itu nanti berangin dalamnya ya. Berangin keropos. Nah, berangin keropos. Betul. Artinya keropos kalau ada beban takutnya patah nanti ya. Gampang rusak. Iya. Ini dia, jadi harus cepat ya. Karena resin ini cepat kering dia. Iya. Jadi harus berlomba-lomba, ramai-ramai supaya cepat mampulah, nggak kering tapi lubang-lubang anginnya ini cepat terini. Nah, jadi sederhana sekali, tinggal totok-totok aja. Yang penting hidung aja kuat ya, karena wangi resin ini luar biasa. Nah, ini dia resinnya ini sedang diapain nih Dek? Dipompa ya, dikeluarin ya, dikeluarin ke sini nih, sini ya. Oke, ini dia. Kita lihat ini sudut ini ada resin. Nah, ini sudah dicampur? Belum, masih murni dia. Jadi campurannya katalis ya. Nah, ini kita lihat ini bekas-bekas untuk menghemat ya, untuk menghemat apa ini namanya, gayung. Jadi gayung ini dikasih cairan non lengket. Jadi dia ketika sudah resinnya mudah keras, nanti tinggal ditotok, gayungnya masih utuh, tinggal kotoran resinnya yang pecah di luar. Nah, ini fiber bandnya, jadi dipotong pendek-pendek supaya mudah penyusunan, mudah diatur, sehingga setiap lekukan ornamennya dapat dijangkau sama mat. Nah, caranya mudah, tinggal buka dan dipotong dengan ini barang buktinya, dengan karter. Ya. Jadi, ini berapa lama ditunggu untuk lapisan selanjutnya? Ini langsung Bang, timpa yang kedua. Timpa kedua, langsung kering, timpa terus ya? Ini kalau yang pertama udah langsung kedua. Oh, langsung kedua ya, bisa ditimpa langsung ya. Oke. Nah, teman-teman, resin mudah keras. Jadi masalahnya yang akan muncul itu kuasnya mudah rusak. Nah, jadi ini langsung dicuci dengan thinner ya. Ya, dicuci dengan thinner, dibersihkan dengan kayu, ditekan dengan kuat. Nah, lalu disimpan sehingga kuasnya itu tetap hemat.
nggak perlu kita belanja bermobil-mobil ya. Ya, ini contohnya. Nah, ini cairannya dibuang, jangan jadi limbah. Ini disediakan tong yang harus dibuat secara kreatif. Nah, dimasukkan, dicuci lagi. Nah, ketika sudah bersih dengan thinner, kuasnya itu bisa dipakai berkali-kali. Baik, kita lihat lagi. Nah, ini dibuat tulangan lagi. Bikin jig ya. Oh, biar kuat dia ya. Jig ini dudukannya. Biar cetakannya kuat. Ya. Jignya angkat. Jadi teman-teman, jig itu ya pinggiran molding supaya nanti menjadi apa ya, rangka. Nanti rangka ini menjadi kesatuan, langsung di masih basah, langsung menyatu dengan apa namanya, dengan moldingnya seperti ini. Buatkan lalu di apa nih, stapler apa namanya, di klip lah ya, dikunci, dipaku, ditembak. Ini prosesnya. Lalu yang satu lagi nih, mempersiapkan potongan-potongan kecil matte fiber. Matte fiber ini 300 gram ya. Ya, kita pakai 300 gram, ada juga yang 600 gram. Ini untuk memudahkan karena memang bebannya tidak terlalu berat, sehingga 300 gram sudah bisa. Tapi kalau yang besar, nggak berat, harus lebih kokoh lagi. Berbagai macam jenis fibernya. Nah, ini dia teman-teman. Ini gulungan besarnya, atau bisa dilihat di sana jauh. Nah, ini dia. Lalu dipotong begini, bisa kreasi sesuai kebutuhan, kecil-kecil. Nah, itu sengaja dipotong sesuai kebutuhannya. Nah, hasil moldingnya itu nanti tinggal diproduksi seperti ini. Sudah jadi, dibuat pinggiran. Nah, ini sudah siap menjadi apa namanya, GRC. Nah, tatakan tadi itu kira-kira ya macam-macam bentuknya. Kalau bulat, bentuknya seperti ini. Kalau melengkung jadi mejanya ya yang belakang-belakang itu. Ini juga, nah ini salah satu molding. Nah, semua berkaki, semua ada rangka-rangka belakang supaya ketika diproduksi tetap kokoh, tetap siku, tetap lurus, tetap sama. Ini alhamdulillah kita sedang diberi kepercayaan di berbagai masjid di seluruh Sumatera. Di sini kita terus berkarya, berproduksi. Jadi ya harus mengejar siang dan malam untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang sudah kita ambil supaya tidak owner tidak kecewa. Dan alhamdulillah juga pekerja-pekerja ini dia seniman-seniman kita ini. Nah, kita lanjut lagi. Ini lapisan kedua ya. Dia berapa lapis? Ini terakhir berarti ya. Oke. Berarti 2 lapis matte dan lapisan awal resin dengan campuran talek dan sebagainya, sehingga semuanya 3 lapis. Ya, 2 lapis matte-nya. Nah, gini cara polesnya sederhana, tidak rumit.
hanya campuran saja ini. Nah, teman-teman kita lihat. Nah, di sendok tadi itu apa tuh? Katalis. Ini katalis ya. Oke. Satu gayung ini berapa sendok? 1 sendok. 1 sendok ya. Nah, supaya katalis ini benar-benar bercampur rata, jadi kita blender lah. Jadi bukan pakai blender jus nggak ya? Nah, pakai bor kita ya. Yang kita buat kepalanya sendiri. Nah, yang dekat-dekat nanti kena ini ya. Aromanya lumayan. Ini apa? Ini buat Oh, pembersihan ya. Nah, jadi ini ada lokasi emang sudah diatur sedemikian rupa. Ya, ketika dicampur yang 1 sendok, 1 gayung, nah, langsung harus cepat ya sebelum kering. Ini kalau udah diaduk, nggak kita langsung tumpahin, berapa menit itu bisa mengeras? 10 menit bisa kering, langsung keras. Langsung keras ya? Berarti 5 menit udah mulai mengeras lah, nggak bisa pakai untuk cairan-cairan gini lagi ya? Iya. Ya, jadi memang harus kekompakan tim. Nah, jadi memang 1 mal segini aja bisa menghabiskan puluhan gayung, sehingga memang dalam GRC menggunakan resin ini termasuk molding yang mahal, tetapi kualitasnya dengan beberapa kali cetak juga hasilnya tetap akan sama. Nah, ini dia. Bahkan pekerjaannya bisa sampai 5 orang untuk meresin ini aja. Nah, kalau resinnya kan kadang-kadang kita nggak tahu nih, tiba-tiba dipikir teh gitu, terminum. Ah, apa yang terjadi ini yo? Keracunan loh. Hah? Keracunan. Keracunan ya? Ya ke IGD lah sekarang ya. Ya harus disedot balik sama dokter-dokter ya. Ya jadi keras. Jadi teman-teman bahaya nih kalau haus-haus jangan dekat-dekat sama resin. Ya jangan sampai terminum, bahaya. Saya jamin sangat bahaya ya. Kita cium aja. Ya kalau nggak biasa menyengat ya. Jadi juga kalau ada resin, beli resin, mau mencoba juga harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Ya. Jangan nanti kok anaknya udah keras gitu kan. Ini dia. Nah setelah 2 kali tinggal dibuat kayu-kayu ini ya untuk tatakan ya, udah disiapkan ya. Jadi harus disiapkan terus. Ini kayu-kayu ini untuk tatakan tadi yang seperti yang udah diproduksi tadi untuk jadi kakinya. Nah, ini dia. Ini drum-drum resin. Ya, banyak jenis resin yang sudah dicoba, cuman untuk kualitas dan juga harga mungkin teman-teman bisa memakai jenis ini. Mungkin bisa dilihat di detail nih, di Palak 157. Iklan gratis lagi saya ini. Ya mungkin untuk yang ingin mencoba boleh. Itu banyak sekali jenisnya. Mungkin kalau memang ada jenis resin yang lebih bagus, mungkin boleh di-share ke tempat. Di-share di inbox atau ditulis di kolom komen sehingga kita bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama berkarya untuk negeri kita. Demikian malam ini teman-teman semua, semoga apa yang kami sampaikan, berbagi bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa komen, diisi komen, kasih komentar, kasih masukan yang baik-baik. Dan juga di-share, subscribe untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.